Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji lanjutan hadis nomor 237. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu, ya, rawinya sama dari hadis sebelumnya, dan dari sahabat Abu Hurairah. Ya, hadis sebelumnya sahabat Abu Hurairah rawinya. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Qala berkata sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Insyaallah ya. Ini pesan-pesan Rasulullah ya atas kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya ya. Ini pesan-pesannya sampai sedemikian ya, agar umatnya saling bersaudara, saling mencintai ya, bukan yang saling membenci dan sebagainya. Pesan-pesan Rasulullah ini agar umatnya bersatu. Ya, kalau tidak memenuhi pesan-pesan Rasulullah, ya begitulah umat Islam jadi lemah. Ya. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad itu, ya, kalau pengertian hasad adalah tamanna zawalin ni'mati anil ghairi. Itu pengertian hasad. Adalah apa? Berkeinginan untuk supaya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya atau kepada yang lain itu hilang. Itu hasad itu. Lebih parah lagi, berat lagi, agar nikmat itu ya hilang dari saudaranya, kemudian dia dapatkan nikmat itu. Itu berat lagi itu. Dan berat lagi itu kemudian ditambah dengan usaha-usaha. Baik secara lisan, baik secara perbuatan. Yang tujuannya apa?
supaya nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, kepada yang lainnya tuh hilang. Hilang. Dan parah lagi itu ke dia gitu. Itu hasad. Tidak boleh demikian hasad. Iri dan dengki intinya adalah iri dan dengki. Kenapa tidak boleh? Karena tentunya ini adalah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak memberikan nikmat kepada saudara kita, itu kehendak Allah. Kita nggak suka, kan gitu ya. Kita nggak suka berarti kita tidak suka akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara kita diberikan kelebihan berupa harta, kita nggak suka, ya, nggak suka. Kemudian ingin supaya dia jatuh miskin, itu hasad. Tidak suka saja udah hasad itu. Apalagi kemudian ingin itu ke dia. Saudara kita diberikan kemampuan, ya, kelebihan kemampuan apa, kita tidak suka. Saudara kita misalkan ya dapat promosi jabatan, kita tidak suka, itu hasad. Ya, kemudian parah lagi ya tingkatannya itu tidak suka saja sudah hasad, tingkatan berikutnya kok gak saya ya gitu, parah lagi itu baru di dalam hati udah penyakit. Kemudian ya parah lagi adalah ada usaha-usaha. Kemudian secara lisan apa dia itu gini ya. Nah, itu parah lagi. Ya, usaha lisan maupun perbuatan dia ke sana kemari ya. Supaya apa? Supaya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya berupa tadi itu apa sajalah. Termasuk juga tadi itu promosi jabatan itu hilang. Ya, nggak jadi misalkan atau kemudian dibatalkan dan dia yang dilantik. Nah, itu yang kemudian ya tidak boleh, kita tidak boleh. Karena apa? Karena itu tadi ya segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, termasuk kelebihan-kelebihan itu. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Itu firman Allah itu. Janganlah kalian berangan-angan atau berkeinginan ya untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kelebihan kepada sebagian yang lain. Yang sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Allah berikan kelebihan sebagian kalian dari sebagian yang lain, itu ketentuan Allah. Enggak usah kemudian lah kok dia begitu ya. Kok bukan saya gitu ya. Nah, hasad ini ya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Ini ibaratnya ini jelas ini. Jauhilah oleh kalian hasad, iri dengki, tidak suka akan nikmat yang diberikan Allah kepada yang lainnya. Karena apa? Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Akan memakan ibadah-ibadah yang kalian lakukan. Seperti api yang memakan kayu bakar. Awalnya kecil tuh. Awalnya mungkin kecil ya. Tapi itu kemudian dibiarkan. Ya, malah disiram, malah ya tambah gede. Ya, akhirnya kemudian ini lenyap semua amalnya. Yaitu sebagaimana iblis. Iblis itu Allah ciptakan, ya. Iblis itu makhluk Allah yang Allah ciptakan ribuan tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, dia bersama para malaikat yang Allah ciptakan itu beribadah dengan tekun, taat, patuh tanpa ada mengeluh sama sekali. Beda dengan kita. Kita itu kadang malas ya, ngeluh ya. Ibadah tapi malas. Agak-agak aras-aras gitu ya. Tapi iblis itu ribuan tahun diciptakan Allah, itu ibadah kepada Allah seperti malaikat semuanya, tanpa ada rasa jenuh, mengeluh, apapun tidak ada. Itu iblis. Wah, luar biasa. Ribuan tahun. 8.000 tahun menurut salah satu riwayat.
Panjang sekali. Kalau kita berapa tahun ibadahnya udah merasa lebih hebat dari apa? Iblis itu ribuan tahun. Kita puasa misalkan ya sehari puasa sehari tidak kuat kayak gitu. Sudah berapa lama kita lakukan? Sholat itu lima waktu. Kalau malaikat itu sholat terus, tidak ada jemu-jemunya. Itu iblis. Begitu Allah ciptakan Adam, Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah karuniakan Adam ilmu, yang dengan ilmu itu Allah muliakan Nabi Adam, Allah lebihkan, memang itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah, Allah lebihkan Nabi Adam daripada malaikat, sehingga Nabi Adam bisa menyebut ini, itu, tahu karena Allah berikan ilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat semua termasuk juga iblis yang namanya waktu itu adalah Azazil. Jadi namanya itu Azazil itu. Nama makhluknya itu Azazil. Azazil itu ya hamba Allah yang apa? Yang mulia, itu Azazil namanya. Ya. Karena apa? Ibadahnya luar biasa tadi itu. Begitu Allah suruh sujud, nggak mau iblis. Ya, semua sujud kecuali iblis yang mau sujud. Kok iblis yang mau sujud? Allah tanya kepada iblis. Qala ma mana'aka antas juda id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Ketika aku perintah kepadamu untuk sujud, kamu nggak mau. Malaikat semua sujud, iblis nggak mau sujud. Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Jadi karena kesombongannya itulah kemudian Allah murka, Allah usir iblis. Ya, Allah vonis iblis sebagai penghuni neraka. Maka kemudian hasad timbul dia. Ini gara-gara si ini nih Adam ini. Allah muliakan dia kalau aku disuruh sujud. Wah, akhirnya dia iri dengki. Sehingga apa? Dia bersumpah. Nah, ini kan sudah itu kan. Dia bersumpah akan menjerumuskan ya Adam dan keturunannya sebanyak-banyaknya itu masuk ke dalam neraka. Jadi iri dengkinya itu diwujudkan dengan berbagai upaya ya. Apa disebutkan dalam Al-Quran itu sumpahnya itu. Sungguh aku akan mendatanginya, mendatangi mereka. Berupaya mendatangi dengan apapun juga dari depan, dari belakang, dari samping, dari manapun juga. Itu sumpahnya iblis. Jadi karena itulah kemudian ibadah ribuan tahunnya itu runtuh. Sejak itu iblis gak mau lagi ibadah kepada Allah. Bayangkan aja ya. Sejak itu iblis gak mau lagi ibadah kepada Allah. Runtuh semua ribuan tahun itu. Itu apa? Api yang membakar kayu meledak, akhirnya terbakar semua, hilang kebaikannya semua. Ya. Jadi hasad dan sombong itu memang tidak apa ya bersatu itu. Orang yang hasad itu kan merasa kenapa nggak aku? Kenapa kok dia? Nggak suka dia. Yaitu hasad dan sombong itu beririsan itu. Ya, maka ini penyakit yang segera harus diobati. Kalau tidak akan terbakar kebaikan-kebaikan sampai suatu ketika akan terwujud amal perbuatan baik lisan maupun amalnya untuk menghancurkan nikmat saudaranya. Contoh lagi adalah anaknya Nabi Adam. Ya, udah kena itu namanya Qabil. Qabil itu lahir ya kembar dengan Iklimah. Itu cantik dan ganteng ya karena lahir bersama. Iklimah dan Habil itu ganteng parasnya wah luar biasa ya, tidak ada yang artis yang lebih cantik yang lebih ganteng daripada Qabil dan Iklimah. Nah kemudian adiknya Habil dan Labuda itu tidak terlalu ya biasa gitu, tidak secantik Iklimah.
oleh Nabi Adam alaihi salam, syariatnya adalah menikahkan anak-anaknya itu disilang. Tidak saudara kembar dinikahkan, tapi disilang. Ya, itu syariatnya Nabi Adam. Kalau syariatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu, nggak boleh saudaranya dinikahkan. Kenapa? Karena Nabi Adam manusia ya anak-anaknya itu. Nggak siapa lagi kalau tidak anaknya Nabi Adam. Kalau tidak dinikahkan, bagaimana? Menikahkannya adalah disilang. Itu sama-sama saudara tapi disilang. Iklimah yang cantik jelita dinikahkan dengan apa? Habil, Kobil yang tampan luar biasa dinikahkan dengan labuda yang biasa saja. Nggak mau, hasad, dengki, iri. Kenapa apa aku dinikahkan ke labuda? Kenapa Habil dinikahkan dengan Iklimah? Aku maunya dengan Iklimah. Tapi karena syariatnya harus dijalankan, tetap dilaksanakan. Sehingga kemudian ada ujian, ya, ada ujian pengorbanan. Di Al-Quran diceritakan itu, ya, disuruh berkorban. Intinya kemudian Allah terima pengorbanan Habil, Allah tidak terima pengorbanan Kobil karena Kobil punya penyakit hati. Nah, akhirnya hasad itu diwujudkan oleh Kobil dengan rencana pembunuhan. Dan bukan hanya rencana, maka disusun strategi Habil dibunuh oleh Kobil. Jadi pembunuhan itu pertama kali terjadi di muka bumi itu sumber apa itu namanya? Ya, awalnya adalah hasad, iri dengki yang tidak segera dipadamkan, dibiarkan saja malah dipelihara lama-lama jadi ya, strategi akhirnya dibunuh. Nah, itulah ya. Nah, bagaimana cara untuk tidak hasad? Satu hal ya agar kita segera bisa menghilangkan hasad itu adalah apa? Doakan saudara kita. Ya, makanya ketika ada yang beri nikmat itu kan kadang selamat, semoga dengan doa yang tulus itu memadamkan hasad. Caranya begitu. Tapi doanya tulus ya, dan kita mendoakan supaya dia selamat, supaya dia sukses, supaya dia tidak ada apa nanti terjerat apapun. Itu doa. Dengan kita mendoakan yang tulus, kita akan seperti air yang kemudian apa itu ya memadamkan api yang hasad tadi itu. Mungkin ada hasadnya dipadamkan dengan air, hilang, juga jadi kebakar. Jadi kita doakan. Kalau masih ada timbul hasad lagi, doakan lagi. Begitu caranya. Mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni saudaraku. Tanpa sepengetahuan saudaranya. Kalau kita hasad, misalkan, ya namanya manusia. Manusiawi kadang-kadang itu. Ya kita manusiawi. Tapi kemudian segera ingat hadis Nabi. Kan gitu ya. Tujuannya nasihat kan seperti itu. Kita ingat hadis Nabi. Oh ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni saudaraku, beri kekuatan kepadanya, beri rezeki yang baik, beri kesehatan. Itu seperti air yang menyiram api. Ya itu, Masya Allah ya, luar biasa ini Nabi. Wala tanajasu, dan jangan kalian saling najas. Najas itu adalah tadi penipuan, ya penipuan. Jadi contoh jelas dan najas itu ketika ada orang yang berjualan, kita pura-pura menawar dengan harga tinggi, jual rumah nih. Ya, tahu ada pembeli, calon pembeli, kita pura-pura juga membeli. Wah, itu mahal itu harganya itu rumah itu. Yang misalkan penjual itu menjualnya misalkan 200 juta, rumah itu paling enggak itu 300 juta itu. Ya. Nah, begitu kan akhirnya yang beli apa? Oh, gitu ya. Kalau Bapak nggak cepat, ya diambil orang di 300 juta. Akhirnya beli 300 juta. Padahal yang jual tadi menjualnya 200 juta. Haram itu. Haram itu. Padahal dia mau beli tadi, dia nggak niat beli itu. Ya, dia nggak niat beli. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tentunya yang membeli tadi itu tertipu. Gitu. Jadi nggak boleh menipu. Termasuk di dalamnya menjual apapun yang ada unsur penipuan. Ya, menjual beras baik nih di atasnya, tapi di tengahnya itu campuran apa nggak tahu.
ya beras yang lain campur gitu. Yang atasnya baik semua itu lapisan pertama, sehingga ketika diambil stroke baik, tapi begitu ditakar, bos gitu ya, campur lah nggak tahu. Ya, pembelinya tentu dirugikan. Hal-hal yang menyebabkan orang lain dirugikan itu tidak diperbolehkan. Maka di sini wala tanajasu. Jangan kalian saling merugikan. Masya Allah ya. Islam luar biasa. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci, saling tidak suka, ya membenci, benci. Itu juga nanti itu bisa jadi hasad, ya. Tidak suka kepada seorang yang lain. Yaitu untuk mengobati ketidaksukaan kita, doakan yang kita tidak sukai di saat yang dia tidak tahu, di tengah malam. Kita nggak suka sama, kenapa ini? Masalah ini hati kita ini. Doakan. Ya Allah, ampuni aku, ampuni saudaraku itu, ya, beri kesehatan, beri keselamatan, itu untuk mengobati itu, ya. Bisa nggak benci mendoakan? Itu susah. Maunya benci itu maunya dia, ya. Pokoknya namanya benci ya, kecuali kepada musuh, ya, kepada musuh yang memusuhi Islam, ya. Tapi kepada saudara ini kan sesama saudara kita, sesama saudara Muslim, jangan saling benci. Kok tidak suka sama ya Pak Rafiq atau Pak Haji sih? Kenapa ini? Ya Allah, ampuni aku, berikan keselamatan kepada beliau. Itu untuk mengobati. Ya, kadang-kadang namanya pergaulan, kadang-kadang apa namanya keselat gitu ya, konslet sedikit, itu wajar, nggak suka itu, tapi kemudian segera ingat sabda Nabi ini, nasihat Nabi, jangan kalian membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, nggak mau menyapa, melengos ya, ketemu pura-pura nggak tahu, ya itu nggak boleh itu. Kalau ketemu pura-pura nggak tahu itu nggak boleh. Nggak boleh sama Nabi. Wajahkan, hadapkan wajahmu di hadapan saudaramu dengan senyum. Siapkan dengan senyum. Meskipun saudaramu seolah-olah tidak tahu, itu bukan urusan kita. Itu kan yang tahu hati, itu kan kita sendiri. Begitu kita siapkan wajah kita senyum, dia nggak senyum, yang kemudian kita, oh dia nggak mau ini kayaknya ini ada masalah dengan saya. Bukan begitu, barangkali dia lagi mikir apa gitu ya, lagi mikir ujian atau mikir apa, lagi mikir ini mikir itu, fokus yang lain. Kita tidak usah mengurusi hati orang lain, yang penting kita mengelola hati kita. Kita siapkan wajah kita, siap senyum gitu ya, bukan seolah-olah gak tahu. Wadah saudara kita seolah-olah gak tahu, namanya membelakang, itu sombong itu ya. Apalagi disapa pura-pura nggak tahu, disalami nggak jawab salam. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua karena penyakit hati. Ya, jadi jangan kalian saling membelakangi, tidak saling menyapa, tidak saling berkata-kata, tidak saling ucapkan salam. Ya, dibatasi 3 hari. Ya, kadang-kadang ya mungkin ya tidak suka itu, wah sulit nih kayaknya ini lagi apa gitu. Udah, ya sehari 2 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari. Itu cukup waktu untuk kontemplasi, untuk berpikir, untuk kemudian memaafkan. Kalau lebih dari 3 hari, kita masalah lain ya. Dan setelah itu ya sudah, tarik nafas, doakan saudara kita, itu caranya begitu ya. Wala tada baru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kalian menjual, jangan sebagian kalian menjual apa yang dijual oleh saudara yang lain. Jadi ada transaksi jual beli, menjual apa lah gitu ya, menjual barang dagangan apapun, beras atau apa. Ya, ketika sudah tawar menawar, pas harganya, kemudian kita udah, saya jual nih yang sama, harganya lebih murah. Jadi batalkan itu, beli punya saya. Itu tidak boleh. Jadi membatalkan transaksi atas saudara kita, barang yang sama, kita berikan harga yang lebih murah. Nggak boleh, itu rusak nanti dia. Kasihan saudara kita. Demikian pula membeli, menjual. Jadi ada yang menjual, kemudian
Dan nih saya jual harga yang ada lebih, tadi itu membeli lebih apa? Lebih menjual lebih murah, ada yang kemudian membeli lebih mahal. Intinya adalah supaya ya saudara kita dirugikan. Itu tidak boleh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'. Kalau udah transaksi jual beli silakan ya sampai tuntas. Kalau sudah tuntas, sudah selesai, boleh kita menawarkan lagi. Tadi kamu beli beras di sana ya, sudah tuntas kan? Saya juga punya beras nih, itu misalnya. Tapi itu di luar transaksi tadi. Jangan kemudian transaksi tadi dibatalkan supaya membeli punya kita. Itu enggak boleh. Wakunu dan jadilah kalian, kalian ini Rasulullah ya, kalian ini umatku, ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan yang saling bersaudara. Ya, Rasulullah menyebutkan ya, al muslimu lil muslimi kalbunyanin wahid atau kabunyanin wahid. Muslim satu dengan yang lain seperti satu bangunan utuh, saling menguatkan. Ya, jadilah kalian bersaudara. Karena saudara persaudaraan ini adalah bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu firman Allah. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Ya, dulu sebelumnya itu kalian bermusuhan, suku dan suku itu berperang terus itu pada zaman Nabi apa awal-awal masuk Islam, apa awal-awal membawa Islam dan sebelumnya itu selalu bertikai itu antara suku Hazrat dan suku Aus di Madinah itu saling bertikai, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang gitu ya. Gesek dikit perang, itu udah gitu. Nah, begitu datang Nabi ke Madinah, mereka bersaudara dengan persaudaraan yang erat sekali. Ya. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah lunakkan hati kalian, lembutkan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi, maka kalian menjadi saudara dengan nikmatnya Allah. Jadi persaudaraan ini adalah nikmatnya Allah. Kita perlu syukuri ya, kita punya saudara-saudara ada ya yang hadir di sini baik offline maupun online, itu saudara-saudara kita semua, kita syukuri. Ini nikmat dari Allah, Masya Allah ya. Dan yang lain semua ya, yang sama-sama Islam, saudara kita semua, kita syukuri ya. Dengan cara apa tadi? Tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling benci, saling menipu, saling membelakangi, ya, melengos kalau bahasa Jawa. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lain. Bukan di sini. Muslim satu persatu itu saudara, saling saudara itu. Persaudaraan dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja, tapi dunia akhirat nih. La yazlimuhu, tidak layak bagi muslim yang satu untuk menzolimi muslim yang lain. Menzolimi, zolim. Tidak boleh. Yang boleh adalah adil, yang lebih baik lagi adalah ihsan. Jadi kita bersikap adil, lebih baik lagi itu ihsan. Ya, misalnya kita dipukul, pipi kanan kita dipukul, kita boleh membalas memukul sekali, dipukul sekali, boleh membalas sekali. Tapi dipukul sekali, membalas sekali tambah satu, itu zalim. Ya, mukul sekali kok kita balasnya dua kali, pak zalim kita. Ya, tapi sekali adil. Nah, ihsan itu kita dipukul, kemudian kita maafkan. Oh, mungkin dia hilaf, kepukul atau apa gitu ya, nggak sengaja. Kita maafkan, itu lebih baik. Jadi gitu caranya. Bukan kita dipukul, pipi kanan, kita serah, kita pukul lagi pipi kiri saya. Pukul lagi itu namanya apa? Bunuh diri. Nggak boleh.
Boleh kita membalas, tetapi memaafkan itu lebih baik. Ya, jadi nggak boleh zalim. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh menghina, meremehkan, melecehkan, menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil. Nggak boleh. Rasulullah SAW itu manusia paling mulia. Tidak pernah sedikit pun Rasulullah itu mencela sahabatnya, apapun kondisi sahabatnya itu. Sampai orang Badui, orang yang tidak terdidik, itu Rasulullah sayang pada mereka. Mereka itu kencing ya. Tahu-tahu ada satu kisah itu, ada orang Badui yang tidak terdidik, man, tidak tersentuh pendidikan, datang ke Madinah, senang kepada Nabi, datang masuk ke masjid, kencing dia di pojok sana ya. Itu Rasulullah tidak kemudian para sahabat itu mau memukuli, jangan dipukuli ya, biarkan dulu dituntaskan itu. Nah, akhirnya kemudian setelah selesai, Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk menyiram, ya. Yang itu cukup disiram aja udah suci. Dulu kan masjid itu tanah ya, tanah, jadi meresap ke bawah, siram aja satu ember selesai. Kemudian dinasehati Arabinya dengan kasih sayang. Tidak ada sedikit pun Rasulullah itu mencela umatnya, mencela sahabat-sahabatnya, apapun yang dialami sahabatnya. Bahkan orang-orang miskin, Abu Hurairah itu miskin papa, disayang oleh Nabi. Di majelis dekat dengan Nabi, tidak dijauhkan. Ya, disayang, bahkan disupport oleh Nabi. Itu Nabi yang paling mulia. Lah kita, ya, kalau suka mencela atau meremehkan saudara kita, itu apa hak kita gitu ya. Jauh sekali. Walayahdzulhu, dan jangan menelantarkan saudara kita. Saudara kita butuh pertolongan, ditelantarkan, dibiarkan saja. Ya, makanya baik kalau misalkan ada saudara kita punya bisnis apa, kita support, kita dukung ya. Ya, kita ikut membeli misalkan gitu ya, itu baik. Ini juga nasihat bagi saya juga ya. Kan banyak ini saudara-saudara kita ini yang punya apa gitu ya. Pura-pura nggak tahu, dibiarkan saja sampai mati. Maksudnya sampai bisnisnya puput gulung tikar karena kita abai. Ya itu nggak boleh. Ditelantarkan, nggak boleh. Nggak boleh menelantarkan, membiarkan. Kita mampu menolong, tapi nggak menolong. Itu namanya menelantarkan. Ya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Rasulullah ya memegang dada beliau. Wa yushiru ila sadrihi. Rasulullah ya mengisyaratkan ya dengan menunjuk kepada dada beliau. Salah sama roten 3 kali. Takwa itu ada di sini sampai 3 kali itu menekankan bahwa yang Allah lihat itu hati seseorang, bukan kecakapan fisiknya, bukan harta yang dimilikinya. Ya, tidak itu Allah lihat hatinya. Abu Hurairah itu siapa? Orang nggak punya pekerjaan tuh Abu Hurairah. Ya, bukan mencela beliau, memang kenyataannya begitu. Ya, tetapi kemuliaan Abu Hurairah jauh dibandingkan yang kaya raya. Ya, setiap Jumat disebut nama Abu Hurairah. Ya, di masjid-masjid itu. Hadis-hadis beliau banyak disebutkan. Masya Allah. Bihas bimriin ya minasyari. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai orang yang tidak baik, ayah kiro akhahu, yaitu dia menghina, melecehkan saudaranya al muslima yang muslim. Ya, kalau orang melecehkan saudara muslimnya itu cukup, yaitu tidak baik. Itu orang kurang baik. Kullul muslimi, setiap muslim, alal muslimi, pada muslim yang lain, ya, haramun, itu haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya. Jangan sampai kita lukai, kita keluarkan darahnya tanpa ada hak, apalagi membunuhnya. Melukai aja nggak boleh, apalagi membunuhnya. Nggak boleh. Kejahatan itu. Nggak boleh kita. Wa maluhu, dan hartanya dizolimi. Ya, nggak boleh. Kita haram. Kita curi haram. Ya.
wa irduhu, dan kehormatannya itu tidak boleh dilecehkan. Maka ketiga hal ini Nabi menyebut ini itu termasuk pidana. Jadi itu sudah asal sumber pidana itu dari hadis Nabi ini. Apa ketika orang melukai sampai membunuh, kemudian mencuri, merampok, korupsi termasuk di situ, dan pelecehan. Jadi pelecehan kehormatan, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, namanya orangnya baik kok dicemar-cemarkan, dibilang ini itu, nggak boleh. Itu semuanya adalah petunjuk-petunjuk Nabi agar kita sesama Muslim ini saling bersaudara, saling mencintai. Kalau tidak dilaksanakan petunjuk-petunjuk Nabi itu, kita tidak akan timbul rasa cinta kepada saudara kita. Nggak akan. Kalau orang itu cinta, butuh pertolongan pasti ditolong. Ya kan begitu, tidak ditelantarkan. Tidak ingin saudara kita itu celaka, ya, mengalami masalah dan sebagainya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, istiqomahan hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam teman-teman.